现决出新的盟主。曾由天继承了封主，公认的正道领袖。大会又有赵师姐、柳师兄，能有风取你就不错了。柳师弟，请指教。胜负就此分出。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul The Path Toward Heaven part keempat ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Episode kali ini dimulai dengan kematian guru puncak bihu Lei Poyun di bawah pedang Yuan Cijing. Seperti yang sudah diduga bahwa kematian orang yang sudah gila tidak banyak begitu mendapatkan protes oleh orang-orang di dalam sekte. Tapi di satu sisi puncak bihu menjadi kosong tanpa kepemimpinan setelah kematian dari Lei Poyun. Yuan Cijing sebagai salah satu guru meminta Qiyan untuk menjadi ketua puncak bihu, akan tetapi niat Yuan Cijing harus terhalang karena salah satu tetua puncak bihu bernama Chen Youtian menginginkan posisi ketua puncak. Sesuai tradisi lama dari sekte Qingsan, jika adanya persaingan maka harus ditentukan oleh pertarungan pedang. 现决出新的盟主，曾由天继承了封主。 Setelah pertarungan pedang selesai, pada akhirnya Chen Youtian keluar sebagai pemenang. Yuan Cijing bisa memahami kalau Qiyan pasti merasa bersalah kepadanya. Tapi menurut Yuan Cijing, selama bukan orang dari puncak Tianguang, maka siapapun boleh menduduki ketua puncak bihu. Kembali lagi ke cerita, Yuan Cijing menanyakan perkembangan kasus kematian Zuoyi kepada Qiyan. Menurut Qiyan, kasus ini masih sulit untuk terselesaikan karena kurangnya petunjuk. Karena turnamen pedang sebentar lagi akan dilaksanakan, maka Yuan Cijing meminta masalah ini jangan sampai terlalu besar. Di saat yang sama Qiyan menyampaikan kegelisahannya di mana beberapa tahun terakhir jumlah murid yang ingin bergabung ke puncak Sangde semakin berkurang. Jadi Qiyan memberikan saran agar mereka mengecek kemampuan dari Jing Jiu. Dan seperti yang sudah diduga, raut wajah dari Yuan Cijing langsung berubah setelah mendengar nama Jing Jiu yang dia anggap sebagai murid pemalas. Sementara itu di tempat lain, Zhao Layu kembali mendatangi Jing Jiu di kediamannya. Ini merupakan ketujuh kalinya Zhao Layu bertemu dengan Jing Jiu. Meskipun sudah 7 kali bertemu, mereka berdua tetap jarang mengobrol karena Zhao Layu tidak terbiasa berbicara dengan orang lain. Ketika Zhao Layu ingin basa-basi untuk membuka obrolan dengan topik kenapa dia dipanggil Layu, tiba-tiba saja Jing Jiu bertanya hendak memilih puncak manakah Zhao Layu setelah turnamen pedang. Bukan aku yang memilih, tapi 9 puncaklah yang nanti memilihku sebagai murid mereka, ucap Zhao Layu kepada Jing Jiu. Akan tetapi menurut Jing Jiu situasinya akan terbalik jika murid yang ikut turnamen pedang adalah seorang jenius. Mereka sebagai jenius akan memilih sendiri puncak mana yang akan mereka masuki. Jing Jiu pun berasumsi kalau Zhao Layu akan memilih di antara 3 puncak, yaitu puncak Tianguang dengan sumber daya kuatnya, puncak Sangde dengan guru terkuatnya yaitu Yuan Cijing, atau puncak Qingrong dengan semua murid wanitanya yang dipimpin oleh Nanwang. Sementara untuk puncak lain sepertinya Zhao Layu tidak akan tertarik karena mereka tidak sekuat dari 3 puncak tersebut. Di saat yang sama Jing Jiu pun bertanya apakah Zhao Layu ada kemungkinan akan masuk ke dalam puncak Liangwang. Zhao Layu sejenak mengingat kalau dia sudah menolak tawaran yang diberikan oleh Guhan kepadanya untuk masuk ke puncak Liangwang. Sambil tersenyum gadis ini berkata kalau dia tidak menyukai puncak Liangwang, jadi sangat kecil kemungkinan akan memilih puncak tersebut.
Singkat cerita, turnamen pedang akan segera dilaksanakan hari ini. Orang-orang dari 9 puncak sekte Qingsan kecuali puncak Shenmo tampak hadir pada turnamen pedang kali ini. Selain itu, biksu dari kuil Guocheng juga ikut serta, beberapa orang pejabat dari kota Zhaoge, Vihara Suyu serta sekte Xuanling dan tempat-tempat yang lain yang bersahabat dengan sekte Qingsan juga tampak hadir. Turnamen pedang sekte Qingsan bisa dibilang cukup penting bagi semua kalangan karena sekte Qingsan merupakan sekte pedang nomor 1 yang sudah diakui semua orang. Meskipun turnamen pedang merupakan acara internal, tapi cukup menarik berbagai kalangan. Terlebih lagi pada turnamen pedang tahun ini akan ada 2 orang bibit Tao alami yang ikut serta, yaitu Zhao Layu dan Liu Sisui. 公认的正道领袖，阿慧又有赵师姐、柳师兄，能有风娶你就不错了。 Beberapa saat kemudian, Jing Jiu datang ke turnamen pedang sembari penasaran siapakah orang yang dikirim oleh Vihara Siyu untuk menonton kompetisi pedang tahun ini. Jing Jiu pun kemudian duduk di samping Zhao Layu dan melihat ke arah puncak Liang Wang yang mana di sana ada Gu Han, Ma Hua dan Liu Sisui. Di saat yang bersamaan datang senior pertama puncak Liang Wang bernama Guo Nanshan. Dia mengira kalau Jing Jiu akan mengikuti turnamen pedang, tapi pada nyatanya Jing Jiu tidak membawa pedang sama sekali. Diketahui untuk tahun ini akan ada 2 orang dari puncak Liang Wang yang mengikuti turnamen pedang, yaitu Liu Sisui dan juga Gu Qing. Beberapa saat kemudian, datang Lin Wuzi ke hadapan puncak Liang Wang untuk memberikan kabar kalau Jing Jiu sudah mendaftar di turnamen pedang tahun ini. Tentu saja hal ini membuat Guo Nanshan dan Gu Han kaget karena bagaimana bisa mengikuti turnamen pedang sementara Jing Jiu tidak memiliki pedang sama sekali. Guo Nanshan kemudian memberikan penjelasan kepada Lin Wuzi bahwa kemalasan dari Jing Jiu adalah sebuah sikap tidak peduli dengan segala sesuatu di dunia serta bersikap tinggi dan juga angkuh. Kesombongan yang ekstrim seperti ini sama sekali tidak berguna bagi sekte Qingsan. Jika Jing Jiu tidak cepat menyadari hal ini, maka dia sangat tidak layak menjadi murid puncak Liang Wang. Setelah sekian lama aku selalu tidak menyukai sikap kalian yang seenaknya saja. Tidak sadarkah kalian kalau Jing Jiu sama sekali tidak ingin menjadi murid puncak Liang Wang? Kalian terus-terusan bersikap seperti ini kepada Jing Jiu malah akan semakin membuat Jing Jiu merasa tidak senang, ucap Lin Wuzi membalas perkataan Guo Nanshan. 对天下苍生没有任何意义。我还是看不惯你们这种自说自话的。你们这样做。 他总有一天会明白这一点。 Menurut Guo Nanshan, semua orang pasti merasa terhormat jika mereka masuk menjadi murid di puncak Liang Wang. Suatu hari nanti pasti Jing Jiu bisa menyadari hal itu. Dan ternyata diketahui dulu Guo Nanshan dan Lin Wuzi pernah bertarung pedang untuk memperebutkan posisi senior pertama dari puncak Liang Wang. Kurasa hari ini mungkin kamu akan kecewa 2 kali, ucap Lin Wuzi kepada Guo Nanshan sembari memandang ke arah Jing Jiu dan juga Zhao Layu. Pada akhirnya turnamen pedang sekte Qingsan resmi dimulai, yang mana Liu Sisui akan menjadi orang pertama yang melakukan pertarungan pedang. Dari arah lain, kepala biksu kuil Guocheng, kepala sejarawan sekte Jing, dan 1 orang tetua berambut putih memuji sekte Qingsan yang dalam 10 tahun terakhir berhasil menemukan 3 bibit Tao alami. Setelah Liu Sisui memberikan tantangan, akhirnya muncul salah 1 orang murid dalam sekte Qingsan yang bernama Lin Yingliang yang bersedia melawan Liu Sisui. 柳师弟，请指教。 Dalam beberapa nafas saja, Liu Sisui langsung keluar sebagai pemenang setelah pedang yang dia gunakan hanya berjarak beberapa inci dari wajah Lin Yingliang. Kemenangan Liu Sisui ini tentu saja membuat pemimpin muda sekte Xuanling yang bernama DCC merasa kecewa karena pertarungan pedang berlangsung singkat. Seorang tetua sekte Xuanling bernama Bibi Cui kemudian menjelaskan kepada DCC kalau sekte Qingsan merupakan sekte pedang terkemuka. Jadi mereka tidak memperdulikan keindahan gerakan karena yang terpenting adalah kecepatan dan kekuatan pedang.
Setelah memenangkan pertarungan, Liu Sisui langsung melihat ke arah Jing Jiu. Di saat yang sama ada sebuah suara dari atas langit yang meminta Liu Sisui untuk menjadi murid dari tetua Bairu Jing Puncak Tianguang. Suara dari langit tentu saja membuat Desese penasaran siapakah orang yang sedang berbicara tersebut. Bibi Cui kemudian menjelaskan kalau itu adalah suara dari guru sekte Qingsan bernama Liu Qi. Karena Liu Qi sudah tidak menerima murid lagi, maka Puncak Tianguang meminta Liu Sisui untuk menjadi murid tetua Bairu Jing yang konon sudah mencapai ahli alam memecah lautan. Bisa belajar dari tetua Bairu Jing merupakan kesempatan yang bagus untuk Liu Sisui. Tanpa pikir panjang, Liu Sisui pun langsung bersedia menjadi murid dari tetua Bairu Jing. 60岁，从此不再收徒，能跟着他学剑，弟子愿意。 Sementara itu, Zhao Layu bertanya apa yang sebenarnya terjadi antara Jing Jiu dan Liu Sisui. Alih-alih memberikan jawaban, Jing Jiu malah bertanya puncak mana yang akan dipilih oleh Zhao Layu, antara puncak Tianguang atau puncak Shangde. Jing Jiu kemudian berbicara kalau ada satu cara lagi agar tidak mendapatkan perhatian dari orang lain, yaitu menjadi matahari yang sesungguhnya dengan sinar yang menyilaukan. Dengan begitu hanya sedikit orang yang berani untuk menatap mereka secara langsung. 但如果不想被人一直盯着看，就很少有人敢直视我们。 Jing Jiu pun kemudian masuk ke dalam arena turnamen pedang. Sontak hal ini membuat He Bumu bertanya apa yang hendak dilakukan oleh Jing Jiu. Dan setelah mengecek lagi buku list murid, akhirnya He Bumu sadar kalau Jing Jiu adalah salah satu peserta pada turnamen pedang tahun ini. Dari arah puncak Liang Wang, Guhan meminta Mahua untuk mempertanyakan bagaimana bisa seseorang yang tidak mempunyai pedang ikut turnamen. He Bumu pun langsung mempertanyakan di manakah pedang dari Jing Jiu, karena jika pedang sudah menyatu dengan tubuh biasanya murid itu sudah mencapai alam tanpa tanda, sementara Jing Jiu hanya murid dari pavilion Shijian, jadi dia tidak mungkin bisa menyimpan pedang di dalam tubuh. Jing Jiu kemudian meminta He Bumu untuk menunggu sebentar karena pedangnya sebentar lagi akan datang. Ternyata Jing Jiu meminta bantuan kepada para monyet untuk membawakan pedang milik Paman Mo. Seketika pedang Paman Mo pun langsung melekat di tangan Jing Jiu dan menyebabkan fluktuasi kekuatan yang hebat. Situasi ini pun membuat Su Yongge sadar selama ini Jing Jiu pasti sudah berlatih secara diam-diam dan berpura-pura menjadi pemalas agar keterampilan pedangnya tidak diketahui oleh siapapun. Dari arah puncak Liang Wang, Mahua melakukan protes karena Jing Jiu memperlakukan pedang seorang senior secara tidak sopan, dan inilah jawaban singkat dari Jing Jiu. 这是我的剑。 Karena Jing Jiu sudah bersiap untuk menerima pedang, maka Guo Nanshan memerintahkan Mahua untuk menurunkan Guqing kali ini. Tentu saja hal ini sedikit mengejutkan karena puncak Liang Wang sudah mempersiapkan Guqing untuk melawan Zhao Layu. Guqing diketahui mempunyai hubungan dengan Guhan yang membuatnya sejak lahir sudah dikirim belajar di puncak Liang Wang dan selama bertahun-tahun selalu belajar pedang bersama dengan para senior. Banyak yang mengatakan di antara generasi para murid baru tingkat kultivasi Guqing adalah yang paling tinggi. Tidak jarang yang berkata kalau Guqing lebih kuat ketimbang Zhao Layu. Sedari awal Guqing sudah diminta oleh Guhan untuk melawan Zhao Layu, tapi entah kenapa Guo Nanshan malah memintanya untuk melawan Jing Jiu. Meskipun Guqing bingung karena dia sudah berada di alam menerima kehendak, sementara Jing Jiu hanya berada di alam jaga keseimbangan, tapi karena ini adalah perintah dari Guhan maka Guqing tetap akan menurutinya. Sebelum melakukan pertarungan pedang, Guqing berencana meletakkan pedangnya beberapa inci dari wajah Jing Jiu lalu berkata bahwa dia adalah pemenang pertarungan. 胜负就此分出。 Tapi semua rencana dari Guqing tidak terjadi karena Jing Jiu berhasil menahan serangan pedang Guqing. Serangan demi serangan pun terus dilancarkan oleh Guqing kepada Jing Jiu, tapi dari banyaknya serangan tersebut tidak ada satupun yang berhasil untuk membuat Jing Jiu menyerah.
Pada akhirnya Gu Qing hanya terpana dan merasa kalau semua ini hanyalah kebetulan semata. Kejadian ini membuat Gu Qing mau tidak mau harus menggunakan teknik pedang 6 naga yang dimiliki oleh Puncak Siyu. Penggunaan teknik ini tentu saja membuat semua orang kaget karena hanya murid biasa seperti Gu Qing tapi kenapa bisa mempelajari teknik rahasia yang hebat dari Puncak Siyu. Ternyata jauh sebelum hari ini Guo Nanshan adalah pelaku yang sudah menyerahkan teknik 6 naga kepada Gu Qing. Semua ini dilakukan oleh Guo Nanshan sebagai persiapan agar Gu Qing mampu meladeni kemampuan pedang dari Zhao Layu. Guo Nanshan juga memperingati agar Gu Qing melatih teknik ini dan jangan sampai diketahui oleh siapapun. Sementara itu, He Bumu sebagai tetua Puncak Siyu merasa heran kenapa Gu Qing bisa mempelajari teknik Puncak Siyu. Dia pun mulai berpikir setelah ini pasti akan terjadi penyelidikan oleh Puncak Sangde. Meskipun Gu Qing sudah menggunakan teknik pedang 6 naga, tapi teknik tersebut sama sekali tidak bisa menyentuh Jing Jiu. Bahkan di sini Jing Jiu sengaja mengarahkan pedang Gu Qing untuk menancap tepat di hadapan Puncak Liang Wang. Tidak hanya itu saja, Jing Jiu juga membalas kejadian pemukulan Liu Sisui dengan memukul Gu Qing di hadapan semua orang yang menonton turnamen pedang. Di saat yang sama Gu Qing pun bertanya bagaimana cara Jing Jiu bisa menahan serangan pedang 6 naga miliknya. Serangan pedangmu tidak cukup cepat jadi aku bisa melihatnya dengan jelas, sedangkan pedangku lebih cepat dari pedangmu, ucap Jing Jiu kepada Gu Qing. Penjelasan singkat dan sederhana dari Jing Jiu ini membuat Gu Qing merasa penasaran. Jing Jiu pun menjelaskan kalau pedang memanglah benda yang paling sederhana, terbang di langit adalah pedang, digenggam di tangan juga adalah pedang. Sejenak Gu Qing pun terdiam karena dia mendengar teori pedang paling ringkas dan paling akurat. Dia juga menyadari kalau pemahaman pedang Jing Jiu sangatlah tinggi dan bukan tandingan bagi orang biasa. 还有吗？他不是别的任何事物。我突然意识到此人悟性之高。 Sementara itu dari arah lain, Lin Wuzi berbicara kepada Liu Sisui bahwa Jing Jiu sedang membelanya. Liu Sisui pun hanya tersenyum karena pembalasan tuan mudanya ternyata begitu elegan. Di saat yang bersamaan, Paman Mochi mendekati Jing Jiu sembari menawarkan agar Jing Jiu menjadi muridnya. Akan tetapi siapa yang menyangka kalau Puncak Silai, Puncak Bihu, dan Puncak Yunsing juga menginginkan Jing Jiu sebagai murid mereka. Tentu saja perebutan Jing Jiu ini membuat Paman Mochi marah kepada semua orang. Dia pun berbicara ketika dulu tidak ada satu orang pun yang menginginkan Jing Jiu sebagai murid, tapi kenapa sekarang mereka semua saling berebut. Ketika Paman Mochi kembali mencoba untuk merayu Jing Jiu, di saat itulah Mei Li berbicara kalau Puncak Qingrong akan menjadi puncak yang terdepan menginginkan Jing Jiu sebagai murid. Sementara itu Lu Guangyun dari Puncak Siyu juga menginginkan Jing Jiu untuk menjadi muridnya. Bahkan 2 tahun yang lalu dia sudah mengirimkan orang untuk mengawasi Jing Jiu ketika masih berada di pavilion Nansong. Dari arah lain, Bibi Cui tidak heran beberapa puncak memperebutkan Jing Jiu untuk menjadi murid mereka. Dia menganggap Jing Jiu adalah jenius dalam ilmu pedang. Di saat yang sama, De Sese bertanya kenapa saat ini hanya ada 7 tetua puncak saja yang datang ke turnamen pedang sekte Qingsan, kemanakah 1 orang tetua lagi yang seharusnya juga hadir. Bibi Cui pun menjelaskan kepada De Sese di antara 9 puncak ada 1 puncak yang sangat terpencil, yaitu Puncak Senmo. Hanya ada 1 orang di Puncak Senmo, yaitu Paman Guru Jingyang yang baru naik surga. Karena Puncak Senmo tidak memiliki murid, maka Paman Guru Jingyang tidak memiliki penerus. Jadi semenjak Paman Guru Jingyang naik surga, Puncak Senmo sudah resmi ditutup. Beberapa saat kemudian, He Bumu sebagai panitia turnamen pedang lekas menemui Jing Jiu untuk bertanya puncak mana yang akan dia pilih.
Selain itu, He Bumu juga menggunakan rayuan maut agar Jing Jiu masuk menjadi murid puncak Siyu. Jing Jiu pun berkata kalau dia meminta waktu sebentar lagi untuk berpikir. He Bumu mengizinkan dengan syarat sebelum turnamen pedang selesai, Jing Jiu sudah harus menentukan pilihan. Setelah Jing Jiu keluar dari arena, dia pun langsung mendapatkan pujian dari Zhao Layu. Zhao Layu menganggap kemampuan pedang Jing Jiu masuk ke dalam 3 orang terkuat yang pernah dia temui. Akan tetapi dengan santuy Jing Jiu berkata kalau bakat ilmu pedangnya merupakan yang terbaik di Sekte Qingsan. Pada saat ini giliran Zhao Layu yang akan menerima pedang, tapi He Bumu berbicara kalau Zhao Layu tidak perlu bertarung pedang karena dia sudah menjadi pemenang setelah kekalahan Gu Qing oleh Jing Jiu. Sedari itulah He Bumu meminta para guru sekte untuk merekrut Zhao Layu sebagai murid mereka. Kamu adalah masa depan Sekte Qingsan, bertemu dengan guru yang tidak kompeten akan menghambat kultivasimu, ucap Yuan Qijing yang muncul di hadapan semua orang serta meminta Zhao Layu untuk menjadi murid puncak Sangde. Kemunculan Yuan Qijing membuat orang-orang berpikir kalau Zhao Layu pasti akan menjadi murid puncak Sangde, tapi siapa yang menyangka kalau guru Sekte Qingsan Liu Qi kembali meminta Zhao Layu untuk menjadi muridnya. Protes pun langsung dilakukan oleh Yuan Qijing karena Liu Qi sudah memilih Zuo Rusui sebagai muridnya beberapa tahun yang lalu, jadi secara aturan dia tidak boleh memilih murid lagi tahun ini. Zhao Layu adalah masa depan Sekte Qingsan, bertemu dengan guru yang tidak kompeten akan menghambat kultivasinya, ucap Liu Qi menyindir Yuan Qijing. Dari arah lain, Nanzi berbicara untuk mempersilahkan Zhao Layu memilih sendiri puncak mana yang akan dia masuki. Karena Zhao Layu merupakan murid berbakat dengan bibit tahu alami, maka dia dibebaskan untuk memilih puncak dan tidak ada orang yang bisa melarangnya. Siapa yang menyangka kalau Zhao Layu memilih menjadi penerus bagi puncak Shenmo? Tentu saja hal ini membuat semua orang bertanya-tanya karena diketahui puncak Shenmo tidak memiliki penerus paman guru Jingyang. Kita pun dibawa sedikit flashback di mana ternyata dulu paman guru Jingyang pernah datang ke kota Zhaoge untuk bertemu dengan kedua orang tua dari Zhao Layu. Pada saat itu Zhao Layu masih berada di dalam kandungan, tapi paman guru Jingyang sudah menyerahkan pedang sebagai tanda kalau Zhao Layu akan menjadi penerusnya. Setelah Zhao Layu lahir dan menginjak usia beberapa tahun, akhirnya dia mulai berlatih serta berkultivasi. Dia pun kemudian datang ke Sekte Qingsan untuk semakin berlatih keras dan mendapatkan bimbingan dari Guru Meng. Pada usia remaja, Zhao Layu memutuskan untuk duduk selama 3 tahun guna berlatih di puncak Yunxing hingga rambutnya acak-acakan serta badan dipenuhi debu. Semua kerja keras tersebut dilakukan oleh Zhao Layu karena dia ingin menjadi penerus paman guru Jingyang. Karena dia tidak ingin melihat kehadiran puncak baru di Sekte Qingsan, maka hari ini Zhao Layu akan menjadi murid pertama di puncak Shenmo untuk mewarisi pedang tanpa pikiran. Nanzi pun mempertanyakan kenapa Zhao Layu melakukan hal ini. Dengan tegas Zhao Layu menjawab kalau dia adalah murid yang dipilih langsung oleh paman guru Jingyang. Sementara itu Jing Jiu baru sadar ternyata dia pernah memberikan sebuah pedang kepada keluarga di kota Zhaoge pada waktu itu. Di saat yang sama Nanzi kembali bertanya dengan siapa Zhao Layu akan belajar karena paman guru Jingyang sudah pergi ke surga. Lagi pula menurutnya pedang tanpa pikiran pasti sudah dibawa oleh paman guru Jingyang. Zhao Layu berkata kalau dirinya akan mengikuti tradisi lama yaitu dengan menaiki puncak Shenmo dan mendapatkan pedang tanpa pikiran untuk menjadi pewaris puncak Shenmo. Sementara itu Yuan Qijing menjelaskan kalau puncak Shenmo sudah ditutup, jadi formasi pedang Sekte Qingsan tidak bisa melindungi Zhao Layu pada saat dia mencoba untuk menaiki puncak Shenmo. Diketahui jalan menuju puncak Shenmo sangatlah berbahaya. Zhao Layu pada saat ini hanya berada di alam jaga keseimbangan, jadi pasti akan menghadapi situasi hidup dan mati. Jurus pedang paman guru Jingyang bernama 9 pedang kematian yang mempunyai semangat pantang menyerah meskipun sudah 9 kali mati. Karena Zhao Layu ingin mewarisi pedang paman guru, maka sedari itulah dia tidak takut untuk menaiki puncak Shenmo.
你要续神墨峰剑脉是个诚意境的普通弟子。好，若你失败而侥幸未死。 Yuan Qijing dan Liu Qi langsung memberikan pujian atas keberanian dari Zhao Layu, tapi di satu sisi jika Zhao Layu gagal dan kebetulan selamat, maka dia harus menerima hukuman berlatih sendirian di pavilion Zijian selama 3 tahun. Dari arah lain, Bibi Cui menjelaskan kalau hukuman ini seperti biasa saja, tapi sebenarnya cukup berat. Selama 3 tahun tidak ada mempelajari teknik asli dan tanpa bimbingan guru akan sangat mengganggu kultivasi dari Zhao Layu, meskipun dia adalah seorang bibit tau alami. Guo Nanshan pun langsung bergerak cepat dengan meminta Zhao Layu untuk menjadi murid puncak Liang Wang jika nanti gagal naik ke puncak Shenmo. Dengan memasuki puncak Liang Wang, tentu saja Zhao Layu akan bisa mempelajari berbagai teknik dari puncak-puncak sekte Qingsan. Setelah pemilihan puncak Shenmo oleh Zhao Layu, Jingjiu pun langsung memutuskan kalau dia akan mengikuti jejak Zhao Layu untuk menaiki puncak Shenmo. 好了，我也选神墨峰。 Singkat cerita, sore harinya Jingjiu bersama dengan Zhao Layu akan memulai untuk menaiki puncak Shenmo. He Bumu pun memberikan penjelasan selama berhasil menaiki puncak Shenmo dan menemukan pedang tanpa pikiran, maka Zhao Layu dan Jingjiu akan diakui sebagai pewaris paman guru Jingyang. Di saat yang sama, Guo Nanshan dan Guhan meminta Zhao Layu untuk berhati-hati dan tidak perlu memaksakan diri berada dalam bahaya. Zhao Layu pun tampak berterima kasih atas peringatan dari mereka berdua, tapi di sini dia juga memberikan pesan monohok di mana menurutnya meskipun gagal menaiki puncak Shenmo, dia tidak akan pernah menjadi murid puncak Liang Wang. 莫要不舍，何必如此逞强？我应该也不会去两王峰，抱歉。哦，你想多了。 Peringatan terakhir juga diberikan oleh Zhao Layu kepada Jingjiu karena menurutnya jalan ke puncak Shenmo akan berbahaya. Tapi menurut Jingjiu dia hanya penasaran apa yang ada di puncak Shenmo, lagi pula dia akan mengikuti Zhao Layu sebagai pembuka jalan. 注意安全啊！ Sebelum memulai menaiki anak tangga, Zhao Layu tampak menutup matanya. Situasi ini pun menjadi pertanyaan bagi De Sese yang merasa heran kenapa Zhao Layu malah menutup mata seperti itu. Bibi Cui kembali menjelaskan kalau penutupan mata Zhao Layu karena dia ingin menggunakan kesadaran pedang untuk merasakan kehendak pedang di dalam formasi jalan menuju puncak Shenmo. 怎么还把眼睛闭上了？只用剑识感受剑意。 Sementara itu, ketika giliran Jingjiu menaiki anak tangga, dia meniru gerakan Zhao Layu untuk menghindari serangan pedang. Situasi ini pun membuat semua orang heran dan menyebut kalau Jingjiu mengambil keuntungan dari Zhao Layu. Padahal mereka ini tidak mengetahui kalau Jingjiu sebenarnya bisa dengan mudah naik ke puncak Shenmo tanpa terluka sedikit pun. 投机取巧也是本事。 Scene naiknya Zhao Layu dan Jingjiu ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.